Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'aluu lillahi andada wa antum ta'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis Muslim yang separuh sudah kita kupas, masih tersisa sambungannya. Kali ini berkaitan dengan 3 perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa ida'atil mal. Ada 3 hal yang Allah benci dan Allah larang kita lakukan dalam hadis Muslim ini. Yang pertama adalah qila wa qala, kata mengata, pegah mepegah, keun mekeun. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya. Ini perangai kaum Bani Israel. Sudah tahu bertanya juga untuk pecece urang. Wa ida'atil mal, dan menghambur-hamburkan harta. Kesempatan ini kita ambil poin pertama, qila wa qala. Kalau kita ambil dari makna lughawinya, dia bisa bermakna 2 dalam bentuk 2 dimensi. Dimensi positif, hak atau benar, yang bernama dakwah, dan dimensi batil, negatif, yang bermakna umpat-mengumpat atau fitnah. Secara bahasa, terlepas daripada makna hadis yang Allah benci tadi, kata mengata ini masuk dalam konteks gerakan dakwah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan ada umat manusia ini yang menyampaikan kebenaran dan melarang kemungkaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 103. Allah mengharapkan ada sekelompok umat yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini konteks kata mengata, pegah mepegah sampai menyampaikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah olehmu apa yang engkau dapati dariku meskipun 1 katar saja. Apa kita tahu? Nabi bilang salat itu wajib. Kita amalkan salat sebagai sebuah kewajiban dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain supaya mereka juga melaksanakan salat. Apa konsekuensi logis daripada penyampaian dakwah ini? Wa ulaika humul muflihun.
Jadi orang-orang yang menggerakkan kata mengata dalam bentuk positif dalam gerakan dakwah, itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan di sisi Allah di hari nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, dimensi kedua sesuai dengan kandungan hadis, wa yakrahu lakum, Allah benci kepadamu manakala kamu melakukannya. Apa itu? Qila wa qala, dalam formasi negatif, batil, penyampaian secara jahat, penyampaian yang merugikan saudara kita yang lain. Dalam bahasa agama disebut dengan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatla. Al-Quran. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa tidak? Seseorang yang memfitnah orang lain, orang yang terfitnah itu bisa saja dia hilang marwah dalam kehidupannya, bisa saja dia hilang peluang bisnis dalam kehidupannya, bisa saja dia dikucilkan oleh umat gara-gara fitnah orang lain. Maka Allah katakan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sebuah pembunuhan habis terbunuh, selesai masalah. Tapi memfitnah orang, orang masih hidup, sekampung orang membenci dia. Dia ini orang sesat nih, tak betul ibadahnya. Sekampung jumpa dia paling muka. Kalau dia pergi ke menasah, ke masjid, orang tak mau ngomong dengan dia. Kalau dia buat kanduri, mengundang orang kampung tak mau datang karena fitnah yang asyaddu minal qatla tadi. Dan fitnah itu juga ada dibungkus dengan cover agama, casingnya agama, tapi isinya fitnah. Ini yang cukup berbahaya bagi orang awam. Orang awam beranggapan ini memang betul-betul, apalagi yang menyampaikannya itu seorang alim, orang yang dipercaya oleh masyarakat, orang yang dianggap tengku oleh masyarakat. Lalu saudara kita seiman seagama yang semestinya kita bela kehidupannya, kita bela marwah martabatnya, tapi kita lecehkan dengan fitnah tadi. Al-fitnatu asyaddu minal qatla. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka ketika kita menyampaikan sesuatu kata, ketika kita berbicara, maka kita mesti saring dulu apakah yang kita bicara ini positif jadi gerakan dakwah atau sebaliknya negatif menjadi fitnah. Kalau positif kita berpahala, tapi kalau negatif kita berdosa dan ada orang yang terkorbankan gara-gara fitnah kita. Ini persoalan penting karena hancurnya ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan umat Islam di mana saja, wabil khusus di Aceh, karena persoalan qila wa qala ini. Kata mengata ini, pegah mempegah ini. Biasanya kita kalau mendengar sesuatu informasi tanpa ada cross check, langsung kita sebarkan, sehingga informasi sudah tersebar luas, orang yang berkaitan tidak tahu apa-apa, sehingga dia menjadi korban. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, hidup sesama muslim itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim, kal bunyanul wahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sesama muslim ini seperti tubuh yang satu. Bagaimana tubuh yang satu? Bagai bangunan yang satu. Bagaimana bangunan yang satu? Tidak mungkin sebuah bangunan itu bisa terhampar atapnya saja tanpa tiang. Dia meski ditumpangi oleh tiang. Tidak bermanfaat tiang saja kalau bumbung tidak ada, bangunan tidak bisa dimanfaatkan. Bocor hujan,
Tidak bermakna bangunan itu kalau fondasinya rendah, sedikit hujan masuk air. Maka bangunan yang sempurna adalah yang kokoh, saling memperkuat antara satu sisi dengan sisi lain. Fondasinya tinggi, tiangnya kokoh, dindingnya padat, bumbungnya kuat, baru menjadi bangunan yang bermanfaat bagi umat manusia. Begitulah gambaran umat Islam ini sebagai bangunan yang satu. Artinya kalau si A yang kena musibah, kita si B, si C, si D dan sebagainya ikut prihatin dan belasungkawa terhadap si A karena dia bahagian daripada tubuh kita. Bukannya ketika kita dengar si A diserang fitnah, kita pun ikut menyerangnya karena beda cara ibadah dengan dia, karena beda kampung dengan dia, karena beda suku dengan dia. Padahal Islam tidak membeda-bedakan semua itu, kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Hanya yang berbeda itu siapa yang lebih bertakwa di sisi Allah, itu yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya orang Aceh, cucu pahlawan, lebih hebat daripada orang Batak, lebih hebat daripada orang Jawa. Sama sekali bukan ajaran agama. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya kekompakan ukhuwah ini bisa terjaga, maka tidak mungkin Aceh Singkil itu bisa wujud gereja-gereja ilegal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang-orang yang calon bupati mengharap suara dari orang-orang Kristen, teken kontrak, kalau kalian pilih aku akan kuizinkan kalian bangun gereja di tempat kalian. Ini model orang-orang yang menjual agama dengan harga murah, dan ini fatal, neraka menunggunya. Seandainya ukhuwah Islamiyah umat Islam di Aceh ini kokoh sebagaimana di zaman Iskandar Muda dahulu kala, sebagaimana di zaman Persatuan Ulama seluruh Aceh Pusa dahulu kala, maka orang lain akan takut kepada kita, bukan gara-gara kita pegang M16 ketika perang GAM dengan RI kemarin, tapi karena kita kokoh, kuat, terpadu dalam bingkai akidah dan syariah. Itu yang membuat bangsa lain takut kepada kita. Manakala kita hari ini bercerai-berai dalam akidah, dalam syariah, kita menjual agama untuk jabatan, kita mempersalahkan orang lain dalam ibadah yang kita tidak senangkan, maka itulah yang membuat kita bercerai-berai dan kita tidak bermarwah. Na'udzubillah. Marilah kita jaga kehidupan ini dari fitnah memfitnah dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Insyaallah bantuan Allah, kemuliaan dari Allah akan turun kepada kita. Allah sudah janjikan kita ini diciptakan untuk sebuah kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah ciptakan kita ini dalam bentuk sebuah kemuliaan. Allah muliakan kita sampai keturunan dan keturunan, anak cucu, cah cong dan cah cid dan sebagainya. Hanya kita saja yang menolak kemuliaan-kemuliaan Allah itu dengan saling menyerang, fitnah memfitnah, kata mengata, dan menjual agama Allah. Na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.